Nama saya Boim dari Base Skuter Tuning. Lebih dikenalnya, sebenarnya nama aslinya bukan Boim, cuma nama di Vespa-nya memang Boim terkenalnya. Itu aja sih yang dikenal orang gitu. Aktif di Vespa saya dari tahun 97 pertamanya. Senang Vespa asalnya dibohongin sama temen. Saya kan nggak tahu, asalnya saya dari daerah. Terus pas lihat Vespa, ini motor apa? Saya bilang, ini Vespa. Terus bahan bakarnya apa? Solar katanya gitu. Jadi kasih pinjem tuh. Sampai saya isi solar, bener isi solar gitu. Nah dari situ sih, nah akhirnya keterusan jadi senang Vespa gitu. Saya pakai Vespa, pertama punya Vespa Super tahun 72. Itu dapatnya dari Om, saya beli dari Om. Asalnya saya sih dulunya nggak pakai Vespa, pakai motor Suzuki Bravo dulu balapnya. Nah karena pas ada teman punya Vespa itu, nah saya jadi pengen Vespa. Nah akhirnya cari, nemunya punya Om. Itu sih dapatnya gitu. Udah banyak di sini, udah banyak. Cuman waktu itu saya masih baru mau lulus sebetulnya SMP. Nah aktif-aktifnya di Vespa saya pas masuk ke SMA gitu. Terus kebetulan teman-teman saya pada pakai Vespa juga. Meskipun saya pakai motor Jepang sendiri, karena lingkungan saya pakai Vespa ya akhirnya kan udah tertarik. Terus lingkungan juga teman-teman banyak yang Vespa ya akhirnya pakai Vespa juga, beli Vespa, pengen Vespa gitu. Lebih nyaman aja kalau menurut saya, enak dipakai. Terus persaudaraannya juga memang kencang, itu sih. Sebetulnya dari situ sih sebetulnya. Terus udah coba beberapa motor pun, memang kalau untuk touring ya, Vespa lah kalau menurut saya yang nyaman gitu. Yang saya rasain gitu. Saya tuh asalnya nggak ngebuka bengkel Om, sebetulnya. Memang kalau balap dari dulu, saya awal balap tuh tahun 98 kalau nggak salah. Itu masih ngebengkelnya waktu itu masih ke F-Wall yang di Cianjur. Nah, setelah berjalannya waktu gitu Om ya, terus si teman saya tuh banyak yang ngebrandin Vespa, tapi ya yang kena prank lah gitu ceritanya. Nah, karena kasihan aja ke teman, akhirnya saya kan cuma bongkar-bongkar sendiri, biasanya cuma motor pakaian saya aja, nggak pernah nerima pasien dari mana, nggak pernah. Cuman yang penting motor sendiri enak aja gitu. Nah karena kejadian gitu banyak teman yang kena ya apa ya bahasanya, mungkin kena tipulah atau apalah gitu. Nah akhirnya buka lah sampai sekarang. Tapi buka bengkel saya sih dari tahun aktifnya 2010 sebetulnya. Aktif buka bengkel itu. Kalau selama ini sebelum 2010 itu di rumah aja, buat sendiri aja gitu, nggak buka buat orang lain gitu sih Om. B-nya itu sebenarnya bukan Boim sebetulnya ya. Tadinya pengennya berkah aja sih, berkah atau barokah gitu ceritanya. Nah, kenapa skuter tuning ya karena saya lebih dikenalnya Vespa tuh di dunia balapnya. Terus saya pun ya senangnya sih di situ gitu, karena awal main motor waktu Jepangan pun udah main balap gitu sih. Karena jadi ada base skuter tuningnya itu kan ya tuner lah gitu bahasanya gitu sih Om. Nggak ada ini lagi. Ya itu sih bedanya, ya sensasinya beda aja sih Om. Orang kan kenalnya Vespa itu mogok, nggak bisa kenceng, motornya Pak Guru gitu kan. Terus bawaannya kayaknya susah gitu. Cuman nah itulah yang sampai sekarang masih pengen terus ngegali gitu. Kenapa nggak turun di Jepangan misalnya gitu. Awalnya dari Jepangan dulu gitu. Nah cuman pas kenal Vespa, ternyata Vespa juga bisa diajak kenceng, bisa dipakai ya ugal-ugalan di jalan kayak gitu lah mungkin dulunya. Itu yang beda, sensasinya apa ya? Beda dari yang lain aja sih Om. Kalau Bandung tuh lebih tekannya passionnya sih sebetulnya dibanding racingnya ya, karena Bang Bandung kan memang passion lah sebenarnya gitu. Cuma kalau perkembangan dunia balap Vespanya
ya awal muasal jadi sekarang banyak kelas pun sebetulnya awalnya dari kita. Kalau dulu kan cuman ada kelasnya FFA. FFA itu bebas. Nah, karena asalnya dari yang banyak pesertanya, makin gini makin sedikit karena yang menangnya motor itu aja yang pakai aftermarket gitu kan Om. Nah, akhirnya kita tuh di Jawa Barat bikin komunitas namanya Skuter Racing Jabar. Kita namanya balap komunitas itu kan nggak setiap perlombaan itu dibuka kelasnya, harus kita yang minta. Nah, waktu itu dari IMI pun menyerahkan kepada komunitas Vespanya juga. Nah, gimana caranya supaya lebih ramai atau gimana makin berkembang gitu. Akhirnya kita buka kelas baru dulu tuh. Setelah FFA tuh buka kelas non-block racing. Dalam artian bloknya nggak boleh blok aftermarket gitu, harus blok bawaan. Terus kesininya kesini makin naik akhirnya jadi tune up sekarang tuh, Vespa tune up. Nah itu perkembangannya sih gitu, lumayan, tapi lumayan signifikan sih Om. Nggak, maksudnya saya aja ngerasain memang Vespa tuh ya uniknya yang tadi tuh bisa terus digali gitu. Dan akhirnya yang dulu kita hanya monoton di situ-situ aja, sekarang kan sampai segala aspek dari mesinnya itu bisa kita otak-atik gitu sih. Makanya ya boleh dibilang mungkin untuk sekarang barometer untuk tune up tuh memang di Jawa Barat mungkin ya. Semuanya ngacunya ke motor-motor dari Jawa Barat mungkin ya. Karena tapi di lapangan pun seperti itu. Karena di Jawa Barat itu balapnya boleh dibilang hampir setiap bulan tuh ada Om eventnya. Itu pasti ada, nggak kayak justru kalau event Sentul itu boleh dianggap sebagai hajatan atau lebarannya anak-anak Vespa mungkin gitu Om. Karena kalau di daerah itu paling di Jawa Barat ya, paling bukannya paling banyak 2 kelas. Standar sama tune up. Tapi yang seringnya sekali sih tune up-nya. Gitu. Makanya kalau di Sentul itu kan semua kelas ada gitu. Makanya boleh dibilang ya hajatannya anak-anak racing itu ya di Sentul gitu. Kalau menurut saya sih dari kelas atau regulasi mesinnya untuk saat ini ya mungkin sudah cukup dan ibaratnya udah merata lah gitu Om. Cuman yang sayangnya itu eventnya kayak kalau di Sentul tuh nggak continue gitu akhirnya. Rata-rata cuma bikin gebrakan udah, sedangkan kan sekarang maksudnya nggak akan maju kalau eventnya tuh nggak ada kan gitu ya Om ya. Dan dunia balap pun Vespa mungkin nggak akan berkembang kalau memang hanya kita nggak ada seri lah. Misal kalau ada seri kan kita enak nih. Satu, untuk ke pihak sponsor pun mungkin lebih enak untuk pengajuannya. Dengan kalau kayak sekarang itu kita mau ngajuin ke sponsor pun susah karena satu jadwalnya pun tidak teratur gitu ya. Nggak kayak motor-motor Jepang kayak One Prix atau Motor Prix atau apalah namanya gitu kan, serinya ada dan itu pasti gitu. Nah akhirnya kan kebanyakan kalau pihak sponsorship menanyakan itunya gitu. Sebetulnya kebanyakannya itu sih. Jadi ya harapannya untuk yang bikin event, kalau mau bikin event lebih ditata lagi untuk penyelenggaraannya, untuk jadwalnya juga mungkin kalau bisa nih dari 1 tahun tuh bisa beberapa seri sudah ditetapkan bulan dan tanggalnya, karena biar kita juga bisa prepare kan. Dalam artian balap itu kan biayanya gede Om gitu. Jadi kalau ada dadakan-dadakan kayak ibaratnya ya nggak ada jauhnya itu susah gitu buat si ownernya juga gitu kan. Karena kan rata-rata yang balap Vespa tuh sebetulnya nggak ada sponsor sebetulnya. Rata-rata itu kan dana pribadi gitu kan. Karena ya itu Vespa mungkin karena komunitas kan masih belum disebutnya belum balap yang profesional mungkin gitu kan. Jadi saya sih impiannya pengennya ada yang bikin event dengan jadwal lebih rapi, terus lebih pasti gitu Om. Bukan masalah hadiah atau apa, yang penting dari awalnya itu udah ada komitmen dulu gitu. Biar kita sebagai peserta pun bisa milih gitu Om. Kita mau event yang mana, ikut event yang mana gitu. Sampai kalau ya alhamdulillah sih kalau balapan selalu podium alhamdulillah. Terus kemarin pun
waktu 2000 sebelum Covid itu 2019 pernah jadi juara umum di event daerah di sini Kejurdan. Terus yang kemarin di event Brotos juga alhamdulillah juara umum juga di kelas tune-up-nya. Harapannya apa ya? Makin maju, makin kompak, dalam artian jangan ada gontok-gontokan lah gitu. Kita kan mainnya hobi gitu loh. Ya kita ibaratnya kalau lagi race ya dari start sampai finish mungkin kita berlomba atau ibaratnya lawan lah. Cuman setelah bendera finish tuh ya kita saudara aja gitu. Sebagai slogan satu Vespa juta saudara kan gitu. Jangan sampai ada gontok-gontokan lah gitu. Ada sih, itu ada efeknya. Ya alhamdulillah lah lumayan, saya juga banyak orderan dari luar gitu. Dari luar pulau ya, bukan ya dari sini pun. Ya efeknya lumayan gede juga sih Om, dari kita ikut event, apalagi selalu alhamdulillahnya dapat gitu ya Om ya. Jadinya apa ya? Jangan apa nih ibaratnya ya. Kalau kita tuh event tuh kayak bikin iklan mungkin ya Om ya. Ibaratnya gitu ya, kita promosi bengkel gitu, gitu sih. Ya sih kebanyakan saya juga selain balap itu memang di restorasi sih Om. Ya apa aja sih yang penting buat Vespa sih gitu ya mungkin ya. Nggak hanya balap sih sebetulnya gitu. Kalau balap boleh dibilang hobi juga sih Om gitu. Ngisi, karena sekarang udah nggak bisa touring jauh-jauh Om. Makanya hiburannya ya di balap itu gitu. Di dua tak sih pastinya. Saya belum main di Matic. Paling rencana .com tuh 4 kelas. Haji 1 40 plusnya 7 kelas berarti. Mungkin 7 kelas ikutnya. Ya target juara 1 Om. Target cuman kan kita yang penting berusaha aja dulu Om gitu. Hasilnya kan bonus lah itu Om gitu. Untuk di dunia Vespa ya Om, lebih jaga silaturahmi aja sih. Karena sekarang tuh memang ada sedikit berubah Om, nggak kayak dulu aja sih gitu. Di silaturahminya ya, terus kayak di jalan pun nggak kayak dulu mungkin gitu. Itu aja sih, mungkin karena ya berbeda zaman sih. Yang penting silaturahminya dijaga aja gitu. Itu aja sih, nggak ada lagi. Kayak buat teman-teman yang senang dunia racing khususnya balap Vespa, jangan lupa ikuti dan saksikan event IJSC di bulan Agustus.